Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairul di podcast Kubahanka. Podcast yang banyak membahas terkait dengan isu-isu ilmu komunikasi massa. Namun belakangan kita juga banyak membahas terkait dengan isu-isu teraktual, terupdate dengan bahasa yang santai. Walaupun saya agak kaku, tapi dengan harapan kita semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat menginspirasi setiap pendengar dan penonton video YouTube saya di Khairullah Mustafa. Kali ini di samping saya sudah ada salah seorang sahabat saya dari pesantren dulu. Saya sekolah di pesantren, kita sekolah di pesantren 6 tahun, dan beliau sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang persawitan. Beliau di posisi perpajakan, jadi sangat mengerti soal-soal keuangan. Tapi kali ini kita belum membahas soal keuangan, soal bagaimana memanajemen keuangan. Kita ingin membahas seputar pers atau penyiaran. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mulai tertarik dengan isu pers dan penyiaran, dan kebetulan saya bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara. Saya juga kuliah dulu di jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik. Jadi hari ini berbeda karena beliau yang akan menggantikan saya sebagai seorang pewawancara. Biasanya saya menjadi interviewer, kali ini saya menjadi interviewer. Jadi komando alih podcast ini akan saya berikan kepada Bang Daya. Terima kasih Khairullah yang sudah memberi saya kesempatan untuk mencoba untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang saya sebagai orang awam mencoba untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan KPI. Ya. Sebelumnya saya tertarik terhadap KPI, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Abang Khairullah yang sekarang bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia sebagai apa Bang? Sebagai asisten ahli. Asisten ahli ya. Oke, untuk langsung aja ya Pak. Langsung pertanyaan pertama. Jadi saya ini sempat beberapa kali nonton bioskop. Ini pandangan orang awam ya Pak ya. Kan di situ biasanya sebelum tayangan di bioskop itu pasti nggak usah bioskop lah, atau sinetron ya, box office lah ya, yang udah pernah tayang di bioskop dan tayang di TV kan memang nggak jauh beda. Nah di situ kan ada dibuat terlalu sensor ya bla 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 terserah lah, dan terkait dengan itu apakah itu termasuk bagian dari tugas KPI atau memang ada lembaga lain yang memang hanya khusus untuk sensor box office tersebut? Baik, terima kasih Bang Daya. Pertanyaan luar biasa dan memang banyak orang menanyakan itu. Jadi jawabannya adalah KPI tidak melakukan sensor. Sensor itu berlaku internal, baik itu lembaga penyiaran televisi maupun radio. Jadi kita hanya memberikan sanksi, baik itu teguran tertulis sampai penghentian sementara suatu program acara gitu. Nah, siapa yang menyensor bioskop? Yang menyensor film-film yang ditayangkan di bioskop itu adalah lembaga sensor film. Jadi sering kebalik ini antara peran fungsi dan tugas utama KPI dengan lembaga sensor film. Jadi lembaga sensor film itu khusus ya film-film yang ditayangkan di bioskop. Jadi kalau kita nonton bioskop, terus ada film, sebelum film itu diputar ada tulisan sensor gitu kan. Nah itu kerjaannya LSM bukan kita. Nah kalau film itu nanti ditayangkan ke TV, nah itu baru menjadi kewajibannya KPI. Itu pun tidak melakukan sensor. Jadi kalau ditemukan pelanggaran dalam satu film tersebut, ya baru kita berikan sanksi. Jadi singkatnya seperti ini: lembaga sensor film, pra film ditayangkan di bioskop. Berarti untuk pihak-pihak yang mencoba membuat film itu sebelum ditayangkan di bioskop harus diserahkan ke apa namanya tadi, LSM? LSF. Film itu udah jadi. Sebelum ditayangkan bioskop ya di sensor dulu nih sama lembaga sensor film. Dan mereka punya aturannya sendiri. Kalau kita kan patokannya Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nah kita patokannya cuma dua aja ya, TV sama radio. Udah, lain nggak ada, bioskop nggak ada. Kecuali film bioskop itu tayang di TV, kayak film asing itu. Nah itu kita kasih teguran kalau di situ ada unsur kekerasan. Tapi ya pasca film itu tayang. Jadi tegurannya bisa jadi setelah film itu tayang, agar tidak terulang lagi kembali tayang seperti itu. Gitu sih. Ya. Berarti memang udah lebih konsennya ke TV ya? Iya, kita fokusnya media konvensional, TV sama radio, udah itu aja. Nah, jadi kan memang kalau yang abang bilang tadi KPI itu hanya konsennya ke TV, berarti kan ada apa namanya, untuk tayangan-tayangan TV
yang melanggar kode etik itu kan ada apa namanya, ada teguran lah ya. Ada Nah, surat. kan ada etika-etikanya itu, dan itu mungkin diatur ya Bang ya, sama- Diatur. diatur ya. Cuman sebenarnya dari pihak KPI itu, karena dari ada beberapa acara talk show yang entah itu memang dihapuskan atau dihentikan muatannya itu untuk apa namanya, untuk melarang jam tayang. Sebenarnya tugas KPI itu menghapus atau memuat melarang jam tayangnya itu, karena ada beberapa mungkin ya, ada beberapa talk show yang cuman sekedar ganti judul, maksudnya ya jadi kayak talk show gitu. Ada mungkin ada beberapa pelanggaran kode etik yang menurut KPI itu salah, lalu ada teguran. Nah kemudian setelah vakum beberapa bulan, si pemilik biasanya itu kan si yang apa namanya, yang menggeluti talk show tersebut muncul lagi dengan judul yang berbeda. Nah, gitu lah. Jadi memang KPI itu kan menindak suatu program siaran berdasarkan namanya P3SPS ya. P3SPS itu namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, singkatannya itu lah. Jadi turunan undang-undang kita, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah P3SPS. Jadi panduan orang TV sama orang radio ya P3SPS. Nah kalau melanggar P3SPS barulah kita berikan sanksi seperti itu. Nah cuman ya kelemahannya yaitu kita belum bisa menindak program sejenis sebenarnya, tapi dia berbeda nama. Itulah celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh orang lembaga penyiaran untuk menyiasati hukum lah, seperti itu. Cuman ya kita sudah jelas produk hukum kita ya surat teguran tertulis sampai penghentian sementara, dan kita memang penghentian sementara itu ya berapa hari atau beberapa minggu. Nah setelah itu sebagai bentuk renungan lalu mereka agar tidak menaikkan tayang semua. Cuman ya masalah kita kan lembaga penyiaran juga secara ekonomi membutuhkan penghasilan, dan mereka sangat berpatokan dengan istilah rating dan share gitu sih Bang Daya. Jadi memang masih banyak kelemahan-kelemahan, tapi kita terus berbenah, dan ya pada intinya ya kembali pada masyarakat juga yang aktif dan dinamis dalam memilih siaran untuk memilih siaran yang baik dan menyebarkan siaran yang baik itu. Banyak kok siaran yang baik, Cuman belum ada yang menarik. ada sih. Jadi KPI pusat kan melakukan survei ya. Survei, jadi itu semacam tandingan dari apa namanya, surveinya Nielsen. Jadi kalau rating sama share itu patokannya survei Nielsen. Nah kalau KPI pusat punya dia namanya survei indeks kualitas program siaran televisi. Jadi disitulah program siaran yang menarik, yang bagus gitu ya. Dan YouTube juga kan banyak ngambil konten dari TV. Jadi kayak Mata Najwa kan salah satu bentuk program siaran yang bagus dan menarik. Gitu aja jawabannya. Terkait dengan YouTube yang sempat abang singgung barusan, itu termasuk nggak mesti YouTube lah, termasuk platform digital yang lain seperti Netflix, Mola TV dan lain sebagainya. Itu termasuk pengawasan yang ada kewenangan dari pihak KPI untuk melakukan pengawasan terkait dengan platform tersebut, atau gimana Pak? Sampai sejauh ini berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 kita belum berwenang untuk mengawasi YouTube, Netflix, Mola TV segala macam yang berbau OTT ya. OTT itu kayak over the top gitu, siaran-siaran digital. Kita masih mengawasi media-media konvensional seperti radio dan TV yang menggunakan frekuensi. Nah, seperti lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas gitu ya. Segala macam lah jenis channel-channelnya gitu yang biasa kita tahu. Ya dulu pernah ada isu bahwa kita mau mengawasi tapi kan pada akhirnya semuanya kan harus berdasarkan undang-undang. Selama undang-undang itu belum direvisi, dan memang sampai sekarang belum direvisi, ya kita belum punya kewenangan begitu. Tapi kita di KPI juga sering menggalakkan literasi media. Jadi walaupun kita nggak berwenang untuk mengawasi itu, kita selalu mengajak masyarakat ya, anak-anak muda, milenial untuk bijak dalam menggunakan media sosial, untuk bijak dalam mengonsumsi, memilah dan memilih informasi berita yang berseliweran di media sosial. Karena kan media sosial itu berbeda sekali dengan media massa yang memang strukturnya sudah jelas, editornya sudah jelas, segala redaktornya, penyaring berita. Jadi itu terhindar dari hoax dan ujaran kebencian. Seperti itu Kalau di TV ya? Kalau di TV sama radio, media mainstream. Ini Bang, yang satu lagi. KPI kan
sebenarnya saya nggak tahu tugas pokok KPI itu entah sebagai instansi pengatur frekuensi atau hanya instansi yang mengawasi konten penyiaran. Nah, jadi sebenarnya fokus KPI itu kemana atau memang dua-duanya? Fokus KPI itu ada 3 ya. Ada namanya kelembagaan, ada namanya perizinan sampai sekarang ya. Ada namanya pengawasan isi siaran. Jadi kalau pengawasan isi siaran jelas ya, kita ngawasi konten ya. Pasca tayang kita evaluasi, kita teliti, kita kaji berdasarkan P3SPS tadi. Kalau melanggar ya kita berikan sanksi atau hukuman yang sebagaimana tertera dalam pasal 75 Undang-Undang 32 ya. Ini bisa dicek lagi. Terus kalau frekuensi itu urusannya Balmon karena itu teknis sekali. Balmon itu Balai Monitoring. Kalau di Medan kelas 1A Medan itu arahnya ke Kominfo juga gitu. Nah terus kita ada juga perizinan. Jadi kan sebelum mendapatkan mereka perizinan seperti izin penyelenggaraan penyiaran dan izin studio, mereka juga harus dilihat dari sisi materi siarannya apa aja. Nggak bisa sembarangan kan, karena frekuensi itu kan 5 tahun untuk radio dan 10 tahun untuk televisi. Jadi ya harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Itu termaktub dalam undang-undang. Terus kita kelembagaan, jadi kita nggak cuma memberikan hukuman, kita juga memberikan reward kalau siaran-siaran mereka itu bagus seperti itu. Jadi ada fungsi internal dan eksternalnya. Tujuannya ya untuk mewujudkan kalau di daerah ya itu untuk penyiaran di Sumatera Utara yang bermartabat. Contohnya apa? Di Sumut kita bisa lihat konten lokal. Jadi nggak cuma siaran pusat aja di Jakarta, kita bisa lihat siaran seputar pemberitaan lokal, kita bisa lihat siaran penyiaran yang berbau lokal, dan itu kan tujuannya juga untuk menyejahterakan insan pers yang ada di daerah seperti itu. Jadi nggak semua diatur oleh pusat, desentralisasi penyiaran seperti itu. Ya. Nggak apa-apa, nggak sibuk kan? Nanti Hari libur nggak ya, takutnya mana atau ada kegiatan atau apa, kan abang ngajar juga nggak ya, terakhir ya, terakhir nih bang ya, masalah iklan layanan masyarakat nih bang. Kenapa iklan layanan masyarakat itu harus tayang di jam tengah malam? Dan mungkin ya memang mayoritas dari kita udah lelap beristirahat. Iya, udah jam tidur ya. Jadi iklan layanan masyarakat itu kan public service area bahasa Inggrisnya, public advertising ya, public service advertising lah, semacam kalau perusahaan itu CSR-nya. Ya. Jadi memang nggak ada keharusan harus tayang di jam malam dan tidur. Malah itu satu kendala gitu. Kendala di mana LP lembaga penyiaran menyiasatinya tayangnya tengah malam gitu, padahal seharusnya itu berada di jam-jam potensial, jam-jam utama gitu kan. Namanya juga CSR kan harus di awal seharusnya. Yeah. Tapi karena tidak menghasilkan iklan, ya makanya ditayangkan di tengah malam, jam istirahat ya. Jam istirahat. Ya, jadi salahnya itu ya tidak di KPI ya, tapi di lembaga penyiaran. Tapi walaupun begitu ya, KPI sebagai representasi masyarakat di dunia penyiaran ya berfungsi untuk mengingatkan lembaga penyiaran. Karena gini ya, LPS itu lembaga penyiaran swasta yang sering kita nonton di TV itu punya kewajiban menayangkan iklan yang masyarakat itu 10%. Nah, 20%-nya itu untuk iklan komersial, untuk mereka cari duit. Ya, cuman masalahnya yaitu giliran untuk cari duit mereka taruh di jam-jam utama, jam-jam prime time. Nah, untuk yang iklan masyarakat, apalagi COVID kan. Iya. COVID kan pasti ada iklan masyarakat. Nah, alhamdulillah COVID ini mereka taruhnya di jam-jam awal, nggak di tengah-tengah malam kan. Jarang kita lihat iklan COVID tengah malam gitu. Palingnya kalau udah habis siarannya gitu. Nah, beruntungnya sekarang iklan COVID itu banyak di jam tayang utama gitu ya, untuk menyadarkan masyarakat pakai masker, jaga jarak, juga kerumunan, cuci tangan, pakai sabun segala macam. Itu siap. Jadi ya kesadaran kita lah. Sebenarnya masalah penyiaran itu adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan kalau ada pelanggaran ya. Kerjaan KPI adalah mengkaji itu apakah itu pelanggaran atau tidak, dan lembaga penyiaran ya untuk sadar dan istilahnya menerapkanlah menjalankanlah aturan yang sudah ada gitu sih.
Bang Dayat yang bisa saya jelaskan. Semoga para penonton YouTube saya Khairul Mustafa dan podcast saya bisa cukup paham lah terkait dengan istilah ini. Karena sampai sekarang memang banyak orang salah sangka sih dengan topik. Iya, nah makanya. Jadi saya mencoba untuk saya yang memang bukan dari bidang di situ, daripada Iya. seakan-akan jadi Sama-sama iya, belajar, sama-sama tahu. iya. Karena ada rekan juga yang kerja di situ, apa salahnya kalau Iya, untuk yang cari tahu kan gitu. Sharing is Heeh, caring. iya iya. Saling berbagi adalah bentuk kepedulian ya kan. Nambah pengetahuan juga. Iya, betul. Itu sih. Ada lagi Bang Dayat? Nantilah Bang paling nyusul. Okay, that's all Yeah. for time being. It is so Okay. that you have understood this topic, have enjoyed this video. Thanks a lot for Bang Dayat. Datang jauh-jauh dari tebing. Untuk Terima. menanyakan ini semua. Terima kasih juga udah. Ya, semoga bermanfaat ya. Hahaha. And the last see you. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.